Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Endah Ramayanti SS MCIL. Saya adalah dosen yang mengabdi di Fakultas Ekonomi, Bisnis dan Politik Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Video ini dibuat sebagai salah satu prasyarat untuk pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah yang akan saya ambil sebagai contoh dalam video pengajaran saya adalah Manajemen Sumber Daya Manusia. Mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS berupa materi dan case study dengan total 16 pertemuan. Mata kuliah ini akan disampaikan dengan metode DIA, yakni Delivery, Interaction, and Assessment. Metode delivery bertujuan untuk memberikan pemahaman awal kepada mahasiswa tentang topik yang akan dipelajari. Materi ini akan disampaikan baik dalam bentuk ceramah interaktif, video pembelajaran, bacaan mandiri baik itu dari artikel ataupun buku referensi, serta presentasi multimedia dan penalaran studi kasus yang akan kita bagi ke dalam 14 pertemuan. Selain itu, untuk memperkuat pemahaman mahasiswa dan penguatan konsep, mereka akan kita libatkan secara aktif dalam diskusi kelas dan kelompok, serta tanya jawab dan role plays, serta kegiatan kolaboratif dari grup project dan kuis. Yang terakhir, untuk mengukur pemahaman dan capaian pembelajaran mahasiswa, mereka akan diberikan kuis, penugasan individu dan kelompok, presentasi serta ujian tengah dan akhir semester. Dengan proporsi penilaiannya yakni kehadiran sebesar 5%, kuis dan tugas masing-masing sebesar 15%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 35%. Adapun mata kuliah Manajemen SDM bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan dasar dalam mengelola sumber daya manusia secara efektif di lingkungan organisasi. Adapun capaian pembelajaran mencakup kemampuan memahami dan menerapkan konsep disiplin kerja, motivasi, kepuasan kerja, komunikasi organisasi, manajemen konflik, serta proses pengelolaan sumber daya manusia seperti promosi, mutasi, demosi, serta pemberian kompensasi, penilaian kinerja, dan perencanaan karir. Mahasiswa juga akan kita latih untuk menganalisis isu-isu terkait lingkungan kerja, proteksi tenaga kerja, semangat kerja, serta kelelahan dan kebosanan kerja yang berguna kelak nantinya untuk menciptakan iklim kerja yang lebih produktif. Baik, adapun CPL pada Prodi S1 Manajemen yaitu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam ilmu manajemen pada konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang bisnis, sumber daya manusia, dan keuangan. Selain itu, kita juga akan mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi atau seni sesuai dengan bidang ilmu manajemen, baik itu bisnis, SDM, ataupun keuangan yang didasarkan pada kaidah tata cara serta etika ilmiah untuk menghasilkan solusi dan gagasan. Selain itu, mahasiswa juga mampu merumuskan fungsi manajemen perencanaan berupa pengorganisasian, penyusunan staf, pengarahan, dan pengendalian, serta evaluasi di level operasional pada berbagai tipe organisasi, baik itu di bidang jasa maupun manufaktur, instansi pemerintah, swasta, ataupun koperasi. Mahasiswa juga mampu menerapkan prinsip-prinsip manajemen dalam bidang bisnis, SDM, dan keuangan. Untuk CPMK, pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, yang pertama mampu mengaplikasikan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam ilmu manajemen pada konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan, teknologi sesuai dengan bidang bisnis, sumber daya manusia, dan keuangan. Ini ada pada CPL 3. Ya. Selanjutnya, mahasiswa juga mampu mengevaluasi implikasi dari pengembangan
atau implementasi dari ilmu pengetahuan, teknologi, ataupun seni sesuai dengan ilmu manajemen, bisnis, sumber daya manusia, dan keuangan berdasarkan kaidah, tata cara, serta etika ilmiah untuk menghasilkan solusi dan gagasan atau relasi dengan CPL 4. Nah, adapun mata kuliah ini kami memiliki pokok pembahasan. Pertama, materi terkait disiplin kerja. Kedua, motivasi dan kepuasan kerja. Ketiga, promosi, mutasi, serta demosi. Materi keempat, komunikasi kerja. Di materi kelima ada manajemen konflik. Materi keenam terkait lingkungan kerja. Materi ketujuh terkait proteksi sumber daya manusia. Di materi ke-8 ada semangat dan gairah kerja. Materi ke-9 kelelahan dan kebosanan kerja. Materi ke-10 kompensasi dan balas jasa. Materi ke-11 penilaian kinerja, dan yang terakhir adalah perencanaan karir. Adapun referensi yang kita gunakan dalam mata kuliah ini antara lain buku dari Jerry Dessler dengan judul Human Resource Management. Selain itu ada juga buku dari Stephen P. Robbins dan Mary A. Coulter berjudul Management Global Edition. Dan yang terakhir ada buku dari Malayu S.P. Hasibuan berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia. Berikut adalah video pengajaran yang saya lakukan secara online dikarenakan saat ini saya berstatus tugas belajar. Baik, mari kita sama-sama saksikan penayangan dari video pengajaran berikut ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah ya. Semoga kita semua sehat. Bagaimana kabarnya Erli, Anissa, dan Marlina? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Oke, baik. Hari ini kita akan melanjutkan pertemuan ke-7 dengan topik perencanaan karir pada mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Tapi sebelumnya, marilah kita berdoa dulu bersama-sama. Berdoa disilahkan. Baik, berdoa selesai. Oke. Dan tujuan pembelajaran atau sub CPMK pada pertemuan hari ini diharapkan mahasiswa mampu yang pertama menjelaskan konsep seputar karir, mahasiswa mampu menjelaskan tentang perencanaan karir, tujuan dan sasaran karir, serta mampu menjelaskan pengembangan karir, bagaimana manajemen karir, dan yang terakhir, mahasiswa mampu menjelaskan tentang konseling karir. Oke, di sini dikatakan bahwa informasi terkait karir ini amat sangat penting ya, teman-teman. Kenapa? Karena ketika kita mengetahui apa saja terkait karir kita, maka kita sebagai karyawan tentu akan paham peluang karir yang tersedia sesuai dengan skill yang kita miliki. Ibu ambil contoh, misalnya Erliana ternyata sangat suka sekali desain dan mahir menggunakan Adobe Photoshop misalnya atau Corel Draw. Sehingga Erli pastinya akan mencoba mencari posisi yang relate atau berhubungan dengan skill yang dia miliki. Nah, untuk itu dia harus tahu dulu nih, apakah di perusahaan ini tersedia posisi itu. Posisi misalnya sebagai desainer atau audiovisual. Nah, pentingnya dari informasi karir ini ketika ternyata posisi itu tidak ada nih di organisasi ini, karena mungkin nggak semua perusahaan ya memiliki posisi itu. Mungkin dari Erli bisa memikirkan skill lain yang dimiliki atau kemampuan lain yang Erli miliki. Oh, ternyata Erli bisa juga nih public speaking. Nah, mungkin bisa mencoba di divisi atau departemen yang lain. Nah, tugas kita nih sebagai manajer atau staff di di HRD ya, Human Resource Development, pertama kita akan melakukan yang namanya konseling karir, yaitu memberikan proses, arahan, dan bimbingan kepada karyawan tersebut terkait dengan aspirasi mereka dan tujuan karir mereka. Di sini Ibu mengambil contoh, ada diskusi one by one, satu persatu antara karyawan dan manajernya. Tadi Ibu ngambil contoh tentang skill yang dimiliki oleh Erli. Nah, nanti ketika Ibu sebagai manajer, Erli sebagai karyawan Ibu, Erli nanti akan konsul, Ibu kira-kira ke depannya apakah saya bisa mengembangkan potensi saya, Bu, di bidang desain atau audiovisual. Jadi saya sebagai manajer akan mengarahkan, oh Erli ternyata di perusahaan kita ini belum ada
yang benar-benar fokus hanya mendesain. Tapi untuk keperluan marketing kita tentu butuh orang nih untuk membuat satu konsep, satu gambaran besar terkait penjualan produk kita. Nah, mungkin nanti Erli bisa belajar di situ. Ya, jadi tujuan dari konseling karir ini pertama menyelaraskan tujuan individu dengan tujuan organisasi. Oke, Ibu tadi bilang ketika Erli punya skill, terus di perusahaan kita juga sebenarnya butuh penjualan yang eh, strategik gitu ya, maka ini akan link, akan match ya tujuan karyawan kita dan tujuan perusahaan kita. Sehingga kita juga secara tidak langsung akan membantu karyawan kita membuat keputusan karir yang tepat. Nah, apa jadinya nih ketika di perusahaan itu ternyata tidak ada sama sekali hal-hal yang bisa apa ya, memberikan potensi bagi pengembangan karir karyawan kita. Nah, nanti itu akan kita bahas di slide berikutnya. Jadi, untuk pengembangan karir sendiri punya banyak manfaat ya, rekan-rekan, bagi karyawan. Tentu saja, pertama dia akan meningkatkan kepuasan kerjanya. Dia bekerja dengan sesuatu yang memang dia pahami, dia sukai, dan itu spesialisasinya dia, sehingga dia kerjanya juga menjadi lebih puas. Yang kedua, pengembangan karir ini akan membuka peluang untuk promosi dan pengembangan diri. Semisal tadi, kayak Erli, ternyata skill khusus mendesain nggak ada nih, tapi bisa masuk di divisi marketing pada konsep untuk membuat konsep produk. Nah, ini akan membuka peluang dan pengembangan diri bagi karyawan itu. Kenapa? Karena dia belajar bagaimana strategi pemasaran, bagaimana untuk mengemas satu produk terlihat menarik. Jadi tidak hanya sekedar menggambar, tapi ada tujuan dan ada skill lain yang dia dapatkan. Dan yang terakhir akan meningkatkan rasa percaya diri karena dia merasa mampu dan memiliki kemampuan tersebut. Nah, untuk perusahaan, tentu saja jika karyawannya puas, produktif, ini juga akan meningkatkan produktivitas dan kinerja sumber daya manusia. Jika produktivitas naik, kinerjanya bagus, maka ini akan mengurangi turnover karyawan. Dan pada akhirnya, secara long term atau jangka panjang akan membentuk budaya kerja yang inovatif. Ingat ya, di pertemuan-pertemuan sebelumnya Ibu selalu cerita bahwa manajemen sumber daya manusia yang sekarang tuh harus inovatif. Kenapa? Karena kita maunya yang sustainable, continuity, bukan target yang jangka pendek 1 tahun, 3 tahun selesai. Tapi bagaimana perusahaan kita bisa berkembang puluhan tahun berikutnya dan bisa bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Nah, bagaimana sumber daya manusia atau HR dalam perencanaan? Jadi ada 3 peran di sini ya. Oke, yang pertama adalah peran sebagai fasilitator, yaitu memberikan pelatihan dan bimbingan terkait mengelola sistem informasi karir. Selanjutnya adalah sebagai motivator, yaitu bagaimana karyawan ini kita dorong untuk mengambil langkah pengembangan diri. Karena walaupun mungkin ada karyawan-karyawan kita nih yang memiliki skill, belum tentu mereka cukup percaya diri untuk menunjukkan skill tersebut. Jadi kita sebagai HR ini harus jeli sekali untuk melihat apa kelebihan atau kemampuan lain yang dimiliki oleh karyawan kita yang itu dia sembunyikan. Itu bisa akan berguna juga bagi perusahaan. Dan yang terakhir, peran sebagai evaluator, yaitu kita akan menilai apakah program ini efektif atau tidak pengembangan karir tersebut. Jangan karena sesuatu yang ini lagi, istilah kita apa ya, FOMO ya, jadi kayak harus mengikuti orang lagi ini nih lagi hype belajar coding Bu misalnya di perusahaan. Nanti kita juga melakukan pelatihan terkait coding misalnya gitu. Tapi kan kita nggak butuh itu gitu loh di perusahaan kita tuh nggak coding bukan sesuatu yang priority. Maka kita harus mengevaluasi lagi program-program pengembangan karir yang kita rencanakan untuk karyawan kita. Jadi, ya, rekan-rekan, antara perencanaan karir dan kinerja SDM itu saling berhubungan. Keterkaitannya ada pada satu yang Ibu tadi bilang, peningkatan kinerja individu. Jika perencanaan karirnya baik, maka ini akan membantu karyawan bekerja dengan fokus pada tujuan. Saya ngapain sih kerja? Gitu ya. Orang juga karir saya akan gini-gini aja, akan stuck aja. Sehingga dia juga akhirnya tidak fokus
turunnya terlambat misalnya, dan akhirnya itu akan merugikan juga pada perusahaan atau organisasi kita. Tapi jika dia tahu ada goals yang atau step tangga yang akan dia naiki dengan jelas, saya akan apa nantinya, tentu dia akan lebih bersemangat karena apa yang dia jalani sudah memang jelas terlihat, ada gambarannya, ada peta konsepnya. Dan keterkaitannya yang kedua yaitu pengembangan kapasitas organisasi. Nah, jadi ketika perencanaan karirnya bagus, kinerja SDM-nya oke, maka ini akan mendukung organisasi dalam memenuhi kebutuhan sumber daya manusia dalam jangka panjang. Hasil akhirnya bagaimana? Pertama, tentu karyawannya akan termotivasi, berpartisipasi, mau ikut terlibat di semua agenda kantor atau perusahaan, dan akhirnya organisasi kita ini akan lebih adaptif dan kompetitif. Karena kesulitan di dalam internal organisasi itu penting sekali ya rekan-rekan ya. Ketika karyawan kita punya motivasi yang tinggi, itu tentu saja akan relate dengan produktivitasnya. Ketika produktivitasnya bagus, maka organisasi kita akan unggul di industrinya. Oke, menarik ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Erli, Bella, dan Merlina, silakan. Masih cukup clear ya, masih cukup. Selanjutnya ini ada langkah-langkah dalam merencanakan karir. Ini menarik nih dan sangat penting. Kenapa? Karena kita tidak bisa merencanakan karir sembarangan. Karena ini menentukan karir seseorang ya, teman-teman. Pertama, kita butuh yang namanya identifikasi potensi dan tujuan. Dicek dulu, diidentifikasi dulu dengan cara kita mengevaluasi kekuatan, kelemahan, dan aspirasi karyawan. Ini yang tadi Ibu bilang, misalnya pada Marlina, Ibu tuh udah ngecek. Marlina ini kekuatannya dia jago banget di public speaking. Tapi kelemahannya, Marlina kurang fokus. Terus Ibu akan tanya bagaimana pendapat Marlina terkait kekuatan dan kelemahannya. Nah, selanjutnya kita akan mencoba dengan pengembangan jalur karir, menentukan jalur promosi atau rotasi pekerjaan. Oke nih, karena Marlina biasanya di marketing, karena public speakingnya bagus, bagaimana kalau Marlina kita rotasi pekerjaannya untuk di bagian operasional? Cocok nggak? Apakah dia mampu di posisi itu? Nah, itu kita akan lihat gitu. Apakah ternyata ketika di bagian operasional ini lebih pada kelemahan dari si Marlina nih? Ternyata Marina nggak terlalu menguasai apa namanya supply chain misalnya. Nah, itu juga harus kami pertimbangkan. Jadi kami atau kita sebagai orang SDM tidak memaksakan hal tersebut. Gitu. Nah, selanjutnya ketika kita udah bisa nih jalur karir, oh Marina karena dia public speaking, dia bagus juga apa namanya timelines-nya, oh, mungkin bisa di Departemen Sumber Daya Manusia nih, biar dia bisa memberikan pelatihan-pelatihan. Nah, terus kami akan melaksanakan program, kami berikan pelatihan, mentoring, atau tugas baru sesuai jalur karir. Jadi, eh, karyawan yang sudah memiliki bakat ini akan lebih tajam lagi ketika mereka telah apa ya diberikan pelatihan serta mentoring gitu ya. Dan yang terakhir adalah evaluasi dan penyesuaian, yaitu menilai kemajuan karir karyawan dan menyesuaikan rencana jika diperlukan. Jadi nanti mereka dipindahkan. Nah, kesimpulannya, perencanaan karir ini membantu karyawan dan organisasi mencapai tujuan bersama. Ya, kembali ke slide sebelumnya bahwa ketika karyawannya merasa puas, dia akan bekerja dengan sangat termotivasi, akan menghasilkan satu produktivitas yang baik. Dan organisasi juga akan mencapai target-target yang telah mereka tentukan karena produktivitas karyawannya tinggi. Nah, selain itu, ternyata keterlibatan aktif dari manajemen sumber daya manusia dalam proses ini sangat penting untuk keberhasilan. Ya, jadi tidak bisa serta-merta seseorang tanpa direncanakan pindah ke departemen A ke departemen B tanpa melakukan pelatihan. Enggak. Disinilah peran aktif kita dari manajemen SDM untuk membuat perencanaan itu menjadi lebih terorganisir, sehingga hasilnya juga lebih maksimal. Oke, sekarang Ibu ingin kalian mencoba untuk latihan soal. Ibu kasih waktu 10 menit.
Sebutkan 3 langkah dalam proses perencanaan karir dan jelaskan apa saja peran dari sumber daya manusia sebagai fasilitator dalam perencanaan karir. Nanti kita akan bahas coba dikerjakan dulu. Oke, baik, kita sudah coba kerjakan ya. Nah, sekarang kita akan coba bahas pertanyaan pertama, sebutkan 3 langkah dalam proses perencanaan karir. Apa saja, Erli? Silahkan. Silakan Erli dicoba jawab 3 langkah dalam proses perencanaan karir. Tiga langkah dalam proses perencanaan karir adalah: 1. Pengembangan jalur karir, menentukan jalur promosi atau prestasi pekerjaan yang sesuai dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan individu serta kecocokan dengan posisi yang dipertimbangkan. 2. Pelatihan dan mentoring, memberikan pelatihan, bimbingan atau mentoring atau tugas baru yang sesuai dengan jalur karir yang telah ditentukan untuk mempertajam bakat dan kemampuan karyawan. 3. Evaluasi dan penyesuaian, menilai kemajuan karyawan secara berkala dan menyesuaikan rencana karir jika diperlukan, memastikan program tetap efektif dan relevan. Oke, bagus sekali jawaban dari Erli. Terima kasih ya. Di sini Ibu mau nulis secara singkat. Yang pertama, identifikasi potensi dan tujuannya untuk apa dilakukan perencanaan karir tersebut. Kedua, setelah kita mengidentifikasi, kita kembangkan jalur karirnya atau path career-nya itu sampai mana nih karyawan ini bisa. Dan ketika kita sudah melakukan pengembangan jalur, maka yang terakhir adalah kita laksanakan program perencanaan karir. Ya, bagaimana pelatihan apa yang tepat, siapa yang menjadi mentornya, tugas-tugas apa yang akan kita berikan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir tentu saja melakukan evaluasi dari pelaksanaan program perencanaan karir tersebut. Nah, untuk nomor 2, jelaskan peran sumber daya manusia sebagai fasilitator dalam perencanaan karir. Tolong Anissa Bella, boleh dicoba. Silakan Anissa. Oke, nggak apa-apa. Mungkin jaringan Anissa juga lagi kurang bagus. Jadi peran SDM sebagai fasilitator ya, tadi sudah Ibu tampilkan juga di slide, yaitu bertugas memberikan pelatihan dan bimbingan terkait karir, serta bagaimana mengelola sistem informasi karir sehingga karyawan kita bisa paham dan mencapai karir mereka. Baik, rekan-rekan, Ibu tutup pertemuan kita pada hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih banyak Ibu ucapkan untuk waktunya. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah kita saksikan bersama video pengajaran sebagai prasyarat dalam pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Alhamdulillah, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Asesor Penilai Sertifikasi Dosen atas atensi, waktu, serta penilaiannya. Doa saya semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga mendapatkan hasil yang baik serta maksimal. Terima kasih, salam pembelajaran dan semangat terus belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.